Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan baik-baik saja. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memproses emas hasil atau sisa dari dulangan. Dan ini sendiri itu bentuknya berupa pasir dari pengrajin emas. Dan sebelumnya itu sudah didulang. Akan tetapi untuk emas yang terapung itu tidak bisa didapat karena selalu terbawa oleh arus air dalam waktu proses mendulang. Dan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memproses atau mendapatkan emas yang terapung dan mudah terbawa oleh arus air. Caranya, kita siapkan wadah, lalu kita kasih kain, kita ikat yang rapat. Setelah itu kita lakukan proses penyaringan seperti ini. Usahakan dalam melakukan proses seperti ini jangan membuang air sedikit pun, karena emas yang terapung itu selalu terbawa oleh arus air. Dan ini yang saya saring itu cuma berupa seperti lumpur, dan saya sisakan seperti pasir-pasir yang kasar. Dan untuk mempersingkat waktu, ini saya lepas ikatannya. Setelah itu saya peras. Usahakan jangan sampai tumpah airnya.
Dan untuk pasir yang kasar tadi itu kita sisihkan, dan nantinya kita akan proses dengan cara penggelondongan. Jadi yang kita saring itu cuma berupa pasir seperti lumpur, dan ini saya peras. Setelah saya peras dan saya pastikan sudah tidak ada airnya, lalu saya taruh di suatu tempat atau wadah berbentuk aluminium maupun berbentuk stainless, karena nantinya bahan ini kita akan bakar sampai berbentuk seperti abu. Dan ini saya taruh di suatu wadah yang terbuat dari bahan aluminium. Setelah itu saya jemur sampai kering. Setelah kering, lalu saya campurkan seperti potongan kain, kertas, dan bahan-bahan ini itu didapat juga dari limbah pengrajin emas. Setelah itu saya bakar sampai berbentuk arang. Setelah saya bakar, dan untuk langkah selanjutnya itu dimasak di atas air, atau maksud saya dimasak di atas kompor atau dibakar di atas kompor sampai berbentuk abu. Karena tadi waktu dibakar itu maksimal hanya berbentuk seperti arang. Setelah saya pastikan sudah berbentuk abu, saya biarkan dulu hingga dingin. Setelah saya pastikan sudah dingin, saya pindah ke tempat atau wadah yang sekiranya itu nanti kita mudah melakukan pekerjaan seperti memproses pencampuran bahan yang lain, atau melakukan pengambilan bahan-bahan yang ada besinya. Karena nanti ini nih kita kasih magnet, atau kalau dalam bahasa sini itu disembrani, agar bila ada logamnya yang mengandung besi itu bisa dipisahkan. Karena kalau nanti dalam proses peleburan itu bisa tercampur dengan emas dan bisa mempersulit dalam proses pemisahan atau masak emasnya. Dan ini saya magnet untuk mengambil bila mengandung besinya, seperti gergaji,
dan lain-lain. Setelah saya pastikan bersih dan tidak ada besinya, setelah itu saya kasih borak. Dan untuk ukuran borak itu tergantung bahan yang diproses. Dan ini saya kasih borak setengah kilo. Dan untuk ukurannya, bila yang kita proses itu setengah kilo, usahakan 2 kali lipat borak yang dikasih. Jadi 2 kali lipat. Bila bahan yang kita proses 1 kilo, jadi untuk boraknya itu yang diperlukan adalah 2 kilo. Jadi 2 kali lipatnya. Setelah itu saya aduk supaya rata. Dan ini serbuk tembaga. Tujuannya nanti setelah saya bakar atau saya lebur itu akan saya masak atau saya murnikan. Dan dikasih serbuk tembaga itu sendiri tujuannya juga agar mendapatkan emas yang lebih maksimal dan juga tidak usah menumbuk lagi, karena emasnya itu jadi satu dengan tembaga ini atau dengan serbuk tembaga ini. Setelah itu saya taruh di kowi atau mangkokan, dan mangkokan ini tuh fungsinya sebagai alas atau wadah waktu proses pembakaran atau peleburan. Dan ini endapan sendawa juga saya campur jadi satu. Ini hasil pemrosesan kemarin, yaitu dari hasil pemrosesan atau pengolahan air sendawa. Saya kasih borak dulu, setelah itu saya campur jadi satu. Sekalian ini saya bersihkan agar tidak ada bahan yang tersisa. Setelah semuanya sudah ditaruh jadi satu, untuk langkah selanjutnya yaitu proses peleburan atau proses pembakaran, agar bahan yang kita proses ini tuh bisa menjadi logam.
dan ini saya bakar atau saya lebur. Karena ini bahannya masih tercampur dengan bahan lain seperti tembaga, dan insya Allah di video saya selanjutnya yaitu proses pemisahan emas dan tembaga. Cukup sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.